Mudah-mudahan dengan apa yang akan disampaikan nanti, kita semua akan tercerahkan, terutama atau khusus dengan dunia pendidikan. Karena beliau juga adalah salah satu praktisi pendidikan, dan beliau juga mempunyai mahat atau kepondokan, dan alhamdulillah saya sendiri sudah bersilaturahmi ke tempat beliau, dan saya sudah melihat pondoknya di Malang atau di Jawa Timur yang begitu asri dan cukup dingin. Dan alhamdulillah, insya Allah kajian kita akan berakhir pada pukul 12.00 nantinya, karena aula akan dipakai lagi oleh Hidayah, habis itu kita pakai lagi oleh Sanawiyah, habis Sanawiyah dipakai lagi oleh SMA. Dan insya Allah sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya lebih berkah lagi acara kita, insya Allah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi dari Ananda Siva kelas 9 Al-Qudus. Kepada Ananda Siva kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai acara ini kepada Ustaz Mubarak, kami persilakan kepada beliau. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Terhormat Ustaz Amin yang dimuliakan Allah, para guru, bapak-bapak guru dan ibu guru yang dimuliakan Allah, dan para santri yang dicintai Allah. Siang hari ini kita mencoba untuk membahas tentang
lebih fokus pada tentang Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita langsung masuk materi, Persidangan 3 ya, nggak usah prolog ya, langsung. Ketika kita melakukan muhasabah, introspeksi, terlebih di dunia pendidikan, seringkali ada beberapa hasil riset, penelitian. Dunia pendidikan menghasilkan output yang bermasalah. Contoh di kota-kota besar, ya, bukan di sini, ya, kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Malang, ya. Muncul pelajar yang suka tawuran. Di sini kan enggak kan? Alhamdulillah, berarti masih hanif. Remajanya terlibat free sex, bebas, pecandu narkoba, anak-anak SMP, anak-anak SMA melakukan aborsi. Krisis moral. Nah, kalau yang ini negara korban. Akhirnya dari beberapa kasus-kasus output yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia, terutama kota-kota besar, banyak yang mengkritik gurunya. Bahkan juga ada yang mengkritik kurikulumnya. Bahkan tidak sedikit pula yang menyalahkan kebijakan policy, kebijakan pemerintah sebagai biang rumitnya problem dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih faktor utama dari problem pendidikan sekarang? Kalau dikembalikan pada ad-dinul haq, ad-dinul Islam, itu terletak pada masalah yang mendasar. Apa? Akidah. Pijakan dasar pendidikan sekarang ini di Indonesia itu lebih mengarah pada ideologi materialistik. Apa kalau bahasa ABG-nya? Matrek. Ya, benar ya? Matrek. Benar yang Putri? Matrek. Jadi menjadikan agama tidak lebih sekedar pelengkap. Bahkan dipinggirkan sama sekali, apalagi sekarang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Miris kita. Sehingga insya Allah 15 tahun ke depan nanti keluarga-keluarga muslim di Indonesia akan menyekolahkan putra-putrinya ke pesantren. Nah, Assalam ini kan pesantren, ya kan, pendidikan model pesantren, artinya porsi agamanya lebih tinggi daripada pendidikan negeri. Kalau pendidikan negeri sudah agama sudah dihapus. Ini roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Makanya ada istilah kurikulum merdeka itu. Ya, kurikulum merdeka. Nah, kalau ini kita lihat dari problem-problem yang terjadi ini, anak-anakku yang dicintai oleh Allah, ini tidak lepas daripada apa? Kekuatan global. Dalam hal ini ada gerakan yang ingin menghancurkan generasi Islam. Ada gerakan.
Tujuannya untuk menghancurkan generasi Islam. Dari mana sumbernya ini? Kok ini semarak di Indonesia? Kenapa kok yang dijadikan skala prioritas menghancurkan generasi Islam? Tapi adik-adik semuanya ini alhamdulillah diselamatkan di masjid, di lembaga pendidikan As-Salam. Sementara di sekolah-sekolah negeri ini sudah ngeri. Jadi ternyata itu sumbernya yang dijadikan sebagai pijakan mereka adalah Gladstone. Kenapa kok yang dijadikan sasaran itu generasi Islam? Kenapa? Karena mereka, kalau generasi Islam ini rusak, otomatis Indonesia mudah sekali dikuasai. Itu kan logikanya seperti itu. Kalau generasi rusak, generasi Islam rusak, otomatis Indonesia dengan mudah dikuasai. Nah, pijakannya itu Gladstone, ini mantan Perdana Menteri Inggris. Ketika di depan parlemen, dia pidato. Percuma kita memerangi umat Islam, katanya. Percuma. Dia pidato seperti itu di depan parlemen Inggris. Dan tidak akan mampu menguasai selama di dalam pemuda dan pemudi, remaja putra, remaja putri pertenggan Al-Quran. Artinya apa? Selama Al-Quran itu masih berada di dada-dada pemuda dan remaja putra, remaja putri Islam, sulit dihancurkan. Itu kata dia. Oleh karena itu tugas kita sekarang, cabutlah Al-Quran dari generasi Islam. Cabut dari generasi Islam. Dan dari hati mereka, sampai dari hati mereka, dari kolbu mereka, cabut Al-Quran. Selama Al-Quran itu masih dipegang oleh generasi muda Islam, jangan nonsen, kita akan bisa menghancurkan mereka. Alhamdulillah tadi Ustaz Amin tadi masih, ya kan, diawali dengan Iqra'ul Quran, baca tilawah Quran. Artinya kalian semuanya masih menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan kita. Jadi akhirnya, ya kan, kalau kita sudah mencabut Al-Quran dari hati generasi muda Islam ini, nah akhirnya kita baru akan menang dan kita baru bisa menguasai mereka. Jadi ternyata khamar, musik itu lebih menghancurkan generasi muda Islam, umat Rasulullah SAW. Khamar, musik, ya kan? Nah, ini kadang-kadang lebih menghancurkan daripada persenjataan militer. Oleh karena itu tanamkan ke dalam hati mereka rasa cinta pada materi, matrek, gitu ya kan? Dan seks bebas. Ini cita-cita mereka. Nah sekarang adik-adikku yang dicintai Allah, nah sekarang mereka sudah bercita-cita untuk memusnahkan generasi muda Islam, khamar, musik, materi dan seks bebas. Ini senjata mereka untuk menghancurkan pemuda dan pemudi Islam. Nah sekarang bagaimana untuk menghadapi ini? Nah ini ada solusinya.
kita dihadapkan pada masa depan yang harus kita rancang dengan baik dan kita raih dengan sempurna. Masa depan yang tidak semata-mata tentang cita-cita untuk itu jargonnya kan iskariman, lanjutkan. Iskariman au mutasahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu jargonnya. Tidak cukup dengan itu, tapi masa depan yang akan diwarisi oleh generasi penerus kita. Oleh karena itu kita wajib berusaha dan mengorbankan segenap jiwa dan raga kita untuk memastikan kelak generasi kita menikmati kekuasaan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan konstitusi manusia. Tapi yang dijadikan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ini yang harus dihujamkan di kolbu adik-adik semuanya. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, taraktu fikum sayyaini lan tadidu ba'dahuma kitabullah wa sunnatullah. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat, kata Rasulullah, selama kalian berpegang pada dua perkara ini, kitabullah wa sunnatullah, Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan yang tadi saya sampaikan ini tadi, jadi musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menghancurkan antum semuanya. Oleh karena itu, ayo jadilah generasi 554. Generasi dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Apa kira-kira generasi dalam surah Al-Ma'idah ayat 54? Allah memberikan kriteria. Makanya jadilah Anda semuanya, jadilah adik-adik semuanya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, baik yang putra maupun putri, jadilah generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ila Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti di rumah dibuka surah Al-Ma'idah ayat 54. Allah mengabarkan tentang kriteria yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yaitu generasi yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Mahabbatullah. Jadi jadikan saksiah kita, pribadi-pribadi kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Nah, kira-kira kalau sudah cinta kepada Allah, kalau sudah ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa sikap kita? Sami'na wa ata'na, kami dengan kami taat, langsung berangkat, ya. Itu bukti untuk cinta kepada Allah. Karena ada sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah berikan jawaban, as-salatu ala waqtiha, salat di awal. Yang kedua apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang menghormati ibu? Tanya lagi, siapa yang menghormati ibu? Siapa yang menghormati ibu? Tiga. Siapa yang menghormati ayah? Masya Allah, luar biasa. Ibu. Kemudian amal yang paling dicintai oleh Allah, al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan.
Kemudian, ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah, karakter yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap sesama mukmin. Rendah hati terhadap sesama mukmin. Ini karakter yang kedua generasi Rabbani. Kalau rendah hati, berarti kan di sana ada adab, ya kan? Adab, akhlak terhadap sesama mukmin. Saling ta'awun, ya kan? Saling tolong menolong, saling topang menopang, saling kuat menguatkan, saling maaf memaafkan, ya. Kemudian karakter yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Karena kita punya konsep lakum dinukum ini, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Jadi inilah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Kemudian yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim, yaitu hamba Allah yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Ini karakter yang keempat. Kemudian karakter yang kelima, al-wala wal bara, loyalitasnya jelas, baroknya penolakannya juga jelas. Nah, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55 dan 56. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun." Innama itu kan bentuk takkid, ya, penegasan. Hanya saja, innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu itu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Coba saya tanya lagi, aulia kita siapa tadi? Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik. Tidak ada mukmin. Siapa mukmin yang dimaksud? Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tuna zakata wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Nah, kalau ini kita punya karakter seperti ini, kemudian kita amalkan dalam hidup dan kehidupan dunia, Allah memberikan ribuan hadiah. Nah, kira-kira janji Allah pasti atau tidak pasti? Pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Surah Al-Maidah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, pemimpinnya, penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun. Kalangan mufassir ahli tafsir menafsirkan al-ghalibun itu kemenangan yang hakiki di dunia, insya Allah dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Bagaimana cara kita untuk membangun regenerasi umat ini? Kita buka sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, di akhir kehidupan Rasulullah ngangkat seorang sahabat pemuda
Beliau umurnya 18 tahun. Atau umur berapa? Sekarang 15. Berarti kurang 3 tahun. Ini umurnya 18 tahun. Namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Rasulullah memberi amanah sebagai panglima perang untuk menghadapi 2 negara adidaya, Persia dan Roma. Berarti kurang 3 tahun lagi, umur 18 tahun. Ya kan? Nah, ini Rasulullah sudah memberikan amanah kepada sahabat. Kenapa Rasulullah memberikan amanah kepada pemuda yang masih umur 18 tahun? Ya. Kira-kira karena kalangan muda itu insya Allah dia akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Jadi insya Allah antum semuanya ini, baik yang ikhwan maupun akhwat, jadi calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Bisa jadi dari Madrasah Sanawiyah As-Salam, ya kan? Madrasah Sanawiyah As-Salam bisa jadi ada yang jadi presiden. Bisa jadi, ya. Bisa jadi ada yang jadi menteri, ya. Bisa jadi minimal suami atau istri, ya kan? Minimal, ya kan? Atau paling kecil lagi ketua RT, ya kan? Ketua RW, kepala desa, camat, ya kan? Bupati, wali kota, bisa jadi insya Allah. Bagi Allah itu mudah pun wayang. Bahkan ikhwan wafaqillah rahimahullah, kenapa Rasulullah itu memperhatikan kalangan muda? Karena Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi di yaumil qiyamah, yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya wa syababun nasa'a fi ibadatillah azza wa jalla. Pemudi yang senantiasa memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Tolong digarisbawahi ya. Pemuda-pemudi yang senantiasa menjadikan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan jadikan masa tuanya hidup penuh dengan keberkahan, barakah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masa mudanya digunakan untuk ibadah kepada Allah, insya Allah masa tuanya akan benar-benar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ini harus digarisbawahi. Siapa yang menjaga masa mudanya untuk tetap komitmen istiqamah, atiullah wa atiur rasul, ibadah kepada Allah, ya kan? Insya Allah masa tuanya akan diberikan keberkahan dari sisi Allah. Kenapa? Seringkali kalau sudah seperti ini, ini kan pemuda-pemudi yang memanfaatkan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Itu kira-kira kalau antum melihat di lapangan, kira-kira yang memanfaatkan ibadah dengan yang tidak memanfaatkan ibadah lebih banyak mana? Pasti lebih banyak yang tidak memanfaatkan untuk ibadah, ya kan? Berarti kalau antum berhasil memanfaatkan masa muda untuk ibadah kepada Allah, berarti insya Allah antum menjadi pemuda dan pemudi yang the best. Selamatkan masa mudamu sebelum datang masa tua, ya kan? Selamatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Inilah arahan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bagaimana kita menyiapkan satu generasi yang siap mengorbankan apa saja demi dakwah dan akidah? Yang pertama, kalian harus siap menjadi rabbaniyin. Walakin kunu rabbani bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
kalian harus menjadi generasi robbani. Generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadilah generasi robbani. Kalau bahasa kodenya apa? Generasi 554. Coba bikin yel. Ya. Generasi 554. Kalau saya ngomong generasi 554, siap. Ya. Terus saya ulangi lagi, generasi 554. Allahu Akbar. Nah, sudah siap? Kita bikin dia. Nah. Generasi 554. Siap. Kok masih lemes? Harus semangat. Generasi 554. Siap. Generasi 554. Takbir. Ya kan? Yang kedua takbir. Ayo lagi. Diulang lagi dari awal. Generasi 554. Siap. Generasi 554. Langsung tangannya menggenggam. Gak cuma gini, gak semangat. Ulangi lagi. Generasi 554. Siap. Generasi 554. Sudah nggak ngantuk? Nggak ngantuk ya? Yang kedua, ikhwan wa fillah rahimakumullah. Ayo, kalian harus menjadi juru dakwah. Nah, juru dakwah itu tidak hanya ceramah, ya kan? Tidak hanya ceramah kan? Ya. Nah, ketika adik-adik keluar dari lokasi ini, ada batu di jalan yang itu bisa mencelakakan orang lain. Ya, Bismillah, ya Allah, ini saya ambil supaya tidak mencelakakan orang lain. Ini namanya dakwah lewat berjawab perbuatan. Ya kan? Karena dakwah itu tidak hanya lisan. Kadang dakwah lewat bil Quran, tulisan. Ya kan? Kadang dakwah juga lewat perbuatan bil jawari. Jadi ketika adik-adik keluar, di situ ada batu yang bisa mencelakakan orang lain. Bismillah, ya Allah, saya pinggirkan supaya tidak mencelakakan orang lain. Ini dakwah. Jadi dakwah tidak harus ceramah, ya kan? Lewat perbuatan. Nah, kira-kira ketika antum memindahkan batu di pinggir jalan tadi, yang sudah tidak lagi mencelakakan orang lain, itu kira-kira dapat pahala dan di sisi Allah? Dapat. Ada pahala di sini. Contoh lagi. Ketika masuk, semuanya masuk. Ya. Sepatu, ya kan? Sepatu. Nah, dan antum kalau masuk sekolah sepatunya dilepas. Dilepas nggak? Dilepas. Nah, kalau ketika antum masuk sekolah sepatunya dilepas. Nah, ketika kamu lihat itu sepatu berserakan ke sana kemari, akhirnya kamu kepingin dakwah lewat berjalan, lewat perbuatan, kamu rapikan sepatu ini tadi. Ini sedekah apa enggak? Sedekah. Bahkan sampai ke toilet pun, ya kan? Ke toilet, ya kan? Ini ternyata di tempat penampungan airnya kosong, ya kan? Nah, selesai
kamu menggunakan kaidah itu tadi, kamu isi lagi, ya kan? Nah ini namanya dakwah lewat perbuatan. Ada nilai sedekah enggak? Ada. Kenapa? Rasulullah mengajarkan pada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Benar? Benar? Yang ketiga, jadilah Anda menjadi kader yang tangguh, yang senantiasa mementingkan kualitas bukan kuantitas. Mementingkan kualitas bukan kuantitas. Paham kira-kira? Gak perlu ditafsiri. Paham? Lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Yang keempat, bangun kekuatan itu di masjid. Artinya, kalau seorang pemuda harus dekat tertaut dengan masjid. Jadikan hati kalian tertaut ke masjid. Ini kuncinya. Supaya apa? Supaya kalian dapat sakinah, dapat rahmat dari Allah, dapat sakinah, ketentraman dari sisi Allah, dapat doa dari para malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, cintailah dia. Bahkan ketika kita iktikaf di masjid juga dapat dia pahala. Nah, kemudian yang kelima, jadilah kalian menjadi pemuda dan pemudi yang sabarnya banyak. Sabar, siap menghadapi rintangan, ya tantangan, apalagi tribulasi, semuanya sudah ya dalam perjalanan itu, dan pengorbanan demi dakwah, demi akidah. Dan kalau yang kita benar-benar tidak tergoyahkan terhadap ad-dinul haq, terhadap ad-dinul Islam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nah, inilah tahapan atau marhalah, tahapan-tahapan yang antum semuanya harus mengamalkan. Yang pertama, kalau kita ingin menjadikan, memanage pribadi-pribadi kita, saksiah kita menjadi pribadi yang tangguh, mulailah membangun fondasinya. Apa fondasinya? Tauhid, la ilaha illallah. Itu fondasi. Yang kedua, antum semuanya harus kenal apa itu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah hanya Allah, kalau diringkas hanya Allah yang diibadahi. Ya kan? Kalau rububiyah, kita semuanya harus mengimani semua perbuatan Allah. Yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Yang mengangkat derajat hanyalah Allah. Yang mengkayakan dan memiskinkan hanyalah Allah. Yang memberikan kekuasaan dan yang mencabut kekuasaan hanyalah Allah. Yang memuaskan rezeki dan menyempitkan rezeki hanyalah Allah. Yang meninggikan langit tanpa tiang Allah. Yang menguasai rotasi alam jagat raya ini Allah. Ya kan? Nah, itulah kita harus imani rububiyah Allah. Kemudian asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Berapa nama Allah? 99. Dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, jauhilah kesyirikan sampai ke akar-akar. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, apa lanjutannya? Apa? La tusrik billah. Wahai anakku, jangan menyebut dan berbuat syirik dan menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Kemudian
yang keempat, kufur terhadap tauhid. Tauhid itu sesuatu yang manusia itu hulu kelebihan terhadap baik dalam ketaatan, pendidikan, bahkan sampai dalam tingkat ibadah. Kemudian yang kelima, amalkan rukun iman dan kehidupan sehari-hari. Ya kan? Arkanul iman. Yang pertama, antum minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wal malaikatihi, beriman pada para malaikatnya. Yang ketiga, wal kitabihi, kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rasulihi, beriman pada para rasulnya. Yang kelima, wal yaumil akhir, beriman pada yaumil akhir. Yang keenam, wal qadar kullihi khairihi wa syarrihi. Ini muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Apa kan? Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman pada malaikat. Yang ketiga, kitab. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, qada dan qadar Allah. Apa ya? Alhamdulillah. Tapi tidak hanya sekedar hafal, diamalkan. Ya. Kemudian yang keenam, dempul pondasi kalian itu, istilah ngecek itu di dempul dulu. Apa pondasinya? Yaitu al-wala wal bara. Loyalitasnya hanya kepada Allah, Rasul dan orang mukmin. Ya kan? Tadi kan sudah kita bahas. Dia menolak, ya kan? Penolakannya sudah jelas, ya kan? Barok. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 1 tanpa diawali basmalah, langsung bara'atu minallahi wa rasulih. Ini pernyataan langsung dari Allah dan Rasulnya. Barok, putus dalam aspek akidah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kemudian yang ketujuh, kalian harus asyidda walal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Karena kita punya konsep lakum dinukum. Yang kedelapan, katakan yang hak. Qulil haq walau kana, katakan yang hak walaupun pahit. Ya kan? Kemudian yang kesembilan, as-shalah. Awas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Nah, saya tanya, ini salah satu contoh. Kalau ada seorang muslim tidak percaya yaumil akhir, apa hukumnya menurut hukum Islam? Siapa yang ngomong tadi? Akhirnya gagal hadiahnya. Jadi kalau ada seorang muslim tidak percaya yaumil akhir, itu jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah semuanya sepakat kafir, batal syahadatnya, gugur iman. Kemudian yang ke-10, konsisten, fundamental, artinya benar-benar konsisten dalam adilul haq dan jangan sombong, jangan takabur, ya kan? Hancurnya manusia itu karena takabur, sombong. Dan sombong itu pakaiannya Allah, bukan pakaiannya manusia. Manusia itu harus tawadhu, tadarruk, merendah di hadapan Allah. Kemudian yang ke-11, terima ilmu, ya kan? Terima ilmu. Walaupun itu dari orang yang mungkin menurut antum itu rendah. Selama itu al-khair, kebaikan, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, sami'na wa. Kalau ada orang kumuh gitu ya, kumuh, orangnya sudah istilahnya jelek gitu, super jelek, tapi dia ngajak al-khawf minallah, takutlah kamu kepada Allah. Apa sikap kita? Sami'na wa. Walaupun itu seorang yang jengkel, seorang budak yang istilahnya yang rendah sekali. Kalau dia ngajak al-khawf minallah, takutlah kepada Allah, sikapi dengan sami'na wa. Nah, kemudian ini saya tanya lagi kepada antum semuanya, ini ada presiden,
ada presiden, ya. Anak-anak kalian berbuat syirik ya, nah kira-kira mau nggak? Ini yang perintah presiden, yang perintah presiden, hah? Yang perintah presiden. Coba siapa yang tidak? Ini presiden yang memerintah anak-anak berbuat syirik. Ini presiden yang ngomong. Siapa yang menolak? Siapa yang menolak? Takbir! Jadi walaupun presiden kalau ngajak berbuat syirik langsung no, ya kan? Apa jawabannya? No. Ayo semuanya. No. Kemudian yang ke-12, kalau ingin menjadi seorang sahabat, seorang pemuda dan pemudi yang tangguh, seorang generasi robbani, sering-sering kalau mendapatkan informasi baik lewat medsos, media sosial, apa? Allah perintahkan fatabayyan, tabayun, recek, jangan gampang share gitu ya kan? Jangan. Cek dulu ini berita ini valid apa enggak, ya kan? Tabayun, cek. Kalau sudah benar-benar cek, benar valid A1 sudah dapat. Karena itu ada nilai maslahat untuk kita. Kemudian yang ke-13, hindari asobiyah, fanatik kelompok. Fanatiknya fanatik buta, gitu ya kan, fanatik golongan dan sebagainya, hindari. Kemudian yang ke-14, beriltizam dan tidak boleh bertasabuh kepada orang-orang musyrik. Nah, kira-kira antum semuanya kalau pas tahun baru Masehi, antum dikasih apa? Apa? Trompet. Mau nerima enggak? Mau nerima enggak? Hah? Coba yang nolak angkat tangan. Jadi lo ya, wallahi demi Allah lo ya, jadi lo ya, yang dicatat oleh malaikat trompet nanti. Jadi nanti kalau tahun baru ke depan ada orang kasih trompet, no. Jadi lo ya, ini insya Allah kita berdoa di dunia Allah. Saya tanya lagi, siap nggak? Kalau nanti bulan April ada acara April Mall, antum diajak April Mall, diajak, siap berkata no? Hah? Siap? No. Untuk Valentines, no. Valentines, no. April Mop, no. Natalan, no. Tahun baru Masehi, no. Ya kan? Ini. Jadilah Allah. Yang ke-14, yang ke-15, jadilah Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayyidu ghariban kama qala fatubatil ghuraba. Islam muncul sebagai sesuatu yang asing pertama kali, dan Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana sejak kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba, berbahagia al-ghuraba, orang-orang asing. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Rasulullah memberikan jawaban, alladzina yusrihuna inda fasadin nas, yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan dari masyarakat yang semakin jauh dari agama Islam. Nah, kira-kira antum menjadi agent of change, agent perubahan untuk kembali kepada agama hak, siap nggak? Siap nggak? Atau siap menjadi agent of change?
Agen perubahan umat. Takbir. Ikhwan wa akhwat fillah. Yang terakhir, yang ke-16, menjadi generasi rohani, cintailah kematian. Cintailah kematian. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Nah, kira-kira apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kalau kita senang dzikrul maut, ingat mati. Apa hikmahnya? Ada yang lagi? Ada yang lagi? Apa hikmahnya? Kalau kita sering ingat mati, langsung aja saya jawab sendiri. Jadi hikmahnya apa? Insya Allah kalau kita sering mengingat mati, kita akan terpacu, akan lebih semangat bangun amal soleh. Ya kan? Kalau kita banyak ingat mati, kita cepat-cepat untuk nambah sanggup kita, bekal kita untuk menghadap Allah SWT. Nah, saya tanya. Nah, kalau ada yang bisa jawab, ada hadiah. Ada hadiah. Siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia di sisi Allah? Saya hitung lagi, kalau udah masuk lagi. 'Alaikumsalam. Jadi orang yang paling cerdas dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang banyak mengingat mati dan siap menghadapi mati. Ini hadis sahih, ya kan? Mari adik-adik semuanya, generasi 554, generasi 554. Sekian. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Sudah jam 12 atau belum? Ya, sudah. Oh, saudara, karena sudah masuk jam 12, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.
kasih kepada Ustaz Al-Muqawam Insinyur Andri Kurniawan yang telah memberikan pencerahan kepada kita hari ini tentang masalah pendidikan dan akidah. Mudah-mudahan pencerahan ini menjadi motivasi buat kita, selalu kita ingat kematian dan selalu kita berprestasi. Tadi menjadi apa tadi? 54 generasi Badar. Generasi berapa tadi? Generasi 5 45 atau 54? Generasi 5 Generasi 54. Generasi 54. Alhamdulillah. Sudah ada masuk sedikit sekali. Sekali lagi terima kasih beliau nih yang jauh-jauh datang dari mana? Dari Malang. Alhamdulillah hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan dalam waktu lagi nanti sekali dakwah beliau kita undang lagi kalau beliau siap ya. Ya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi motivasi buat kita semuanya. Terima kasih kepada anak-anak, kepada bapak ibu guru yang sudah bekerja sama dalam hal ini. Semoga ini menjadi amal soleh kita. Kita tutupi dengan atau saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.